Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan S. Failani dari kelas 13 SIJA A. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya di Kosan Komputer Klaten. Yang pertama ada pembahasan tentang PKL. Praktik kerja lapangan yang sering disebut dengan kata PKL merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh peserta didik di dunia kerja sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan di SMK, yaitu pendidikan sistem ganda atau PSG. Praktik kerja lapangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang profesional di bidangnya, di mana para siswa diharapkan dapat menerapkan ilmu yang didapat dan sekaligus mempelajari dunia industri. Praktik kerja lapangan merupakan suatu langkah nyata untuk membuat sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan lebih relevan dengan dunia kerja dalam rangka menghasilkan tamatan yang bermutu. Kemudian ada dasar hukum PKL. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan menengah kejuruan. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan menengah kejuruan. Kemudian ada manfaat PKL. Yang pertama, bagi siswa, yang pertama mampu mengasah keterampilan yang diberikan oleh sekolah sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan bahwa pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. Yang ketiga, memberikan keahlian baru karena keahlian yang tidak diajarkan di sekolah justru diperoleh saat berada di dunia usaha atau dunia industri, membuka peluang kerja di masa depan. Dan bagi sekolah, terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan industri dan dunia kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman kerja selama PKL di industri dan dunia kerja. Yang ketiga, meningkatnya citra sekolah. Kemudian bagi perusahaan, yang pertama, perusahaan akan mendapatkan tenaga kerja tambahan. Yang kedua, mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada tujuan praktik kerja lapangan. Yang pertama, untuk memperkenalkan siswa pada industri dan dunia kerja. Yang kedua, menambah dan mengembangkan potensi ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap profesional siswa sebagai bekal untuk memasuki industri dan dunia kerja. 3. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan industri dan dunia kerja. Yang keempat, sebagai sarana kerja sama antar sekolah dengan industri dan dunia kerja. Yang kelima, menanamkan sikap bertanggung jawab, disiplin, mental kuat, etika yang baik, serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Tugas dan tanggung jawab peserta PKL. 1. Menjaga nama baik sekolah. 2. Melaksanakan kegiatan PKL minimal 6 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan. Ketiga, bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, bersikap sopan, dan bekerja sama yang baik antar sesama peserta sekolah dan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan PKL. Yang keempat, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah maupun di industri. Yang kelima, mematuhi instruksi dari petunjuk yang diberikan oleh pembimbing. Yang keenam, mengisi buku jurnal kegiatan PKL secara rutin. Yang ketujuh, menyusun buku laporan praktek kerja lapangan sebagai bentuk pertanggungjawaban telah melaksanakan PKL. Dan kita masuk ke sejarah singkat. Kosan Komputer berdiri pada tahun 2010. Founder Kosan Komputer sendiri adalah Danang Prayoga. Kosan Komputer merupakan tempat menjual alat-alat komponen komputer maupun laptop seperti hardware dan aksesoris untuk laptop maupun komputer. Kosan Komputer juga menerima servis laptop dan komputer. Kosan Komputer Klaten berlokasi di Ruko nomor 4, Jalan Cempaka nomor 10, Ngepos Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Visi dan misi perusahaan. Visi Kosan Komputer: penyedia solusi IT integritas dan mengembangkan teknologi informasi yang menitik beratkan pada komputer gaming secara profesional, mengutamakan kualitas layanan serta menjadi motivator pengembangan IT yang merakyat dan akomodatif pada kebutuhan publik. Untuk misinya, membangun profesionalisme menuju ke kompetisi global dengan selalu meningkatkan kualitas layanan
dan selalu mengoptimalkan efisiensi produktivitas bisnis khususnya di bidang teknologi informasi dan komputer. Struktur organisasi. Untuk pemimpin toko, Mas Nanang Harbudi, tugasnya memutuskan dan menentukan peraturan kebijakan tertinggi perusahaan. Kemudian ada bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. Yang ketiga, merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan. Yang keempat, bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungan dengan dunia luar perusahaan. Yang kelima, merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan karyawan perusahaan. Dan ada teknisi yaitu Mas Muhammad Ridwan dan Mas Taufik Nur Hidayat. Untuk tugasnya menerima servisan dari pelanggan. 2. Melakukan pengecekan sesuai SOP. 3. Memberikan analisa atau solusi yang akurat kepada pelanggan. Yang keempat, melakukan servis laptop komputer dari pelanggan, membantu memberi pengajaran pada siswa PKL. Peraturan perusahaan. Yang pertama, hari kerja perusahaan adalah Senin sampai dengan hari Sabtu. 2. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. 3. Selalu menjalin komunikasi dengan atasan maupun rekan kerja. 4. Berpenampilan rapi dan sopan. 5. Bekerja sama dengan rekan dengan baik. Tata tertib perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil terbaik, jujur, tulus, dan ikhlas. Yang ketiga, disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab. Yang keempat, memberikan layanan terbaik melalui kemitraan yang sinergis. Yang kelima, senantiasa melakukan penyempurnaan. Kesehatan dan keselamatan kerja. Setiap karyawan wajib menjaga kesehatan dan keselamatan kerja masing-masing. 2. Setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan karyawan lainnya serta wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan. Apabila karyawan menemui hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan karyawan dan perusahaan, karyawan tersebut harus segera melapor kepada atasannya. Untuk rekrutmen karyawan, yang pertama, menerima karyawan baru di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kedua, supaya diterima menjadi seorang karyawan, calon karyawan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, calon karyawan yang telah memenuhi persyaratan perusahaan dapat diterima sebagai karyawan secara langsung atau melalui masa percobaan sesuai kesepakatan perusahaan dengan karyawan. Yang keempat, dan untuk upah kerja karyawan sesuai kesepakatan perusahaan dan karyawan. Untuk alur kerja saya sendiri, yang pertama, menerima tugas dari teknisi. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Ketiga, mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Yang keempat, mengajukan hasil kerja ke teknisi. Jika tidak ada revisi atau sudah di ACC, maka tugas dianggap selesai. Penjelasan singkat kegiatan PKL. Yang pertama, pelayanan. Untuk pelayanan, yang pertama ada penginstalan software seperti software desain dan Office. Seperti yang ada di gambar ini adalah Corel Draw. Kemudian ada pelayanan install ulang laptop maupun komputer. Kemudian ada pelayanan perakitan komputer, dan ada juga pelayanan menginstalasi game. Kemudian servis. Dalam servis itu bisa servis komputer. Yang di gambar ini saya sedang melakukan troubleshooting. Kemudian ada servis yang lainnya juga seperti penggantian pasta. Pada gambar ini saya tidak sembarangan bermain game, namun saya bermain game sambil mengecek suhu pada laptop secara berkala, apakah suhunya sudah memenuhi kriteria atau belum. Kemudian apakah ada kesesuaian dengan kompetensi sekolah. Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan di kosan komputer, siswa diharuskan memahami dasar-dasar tentang mengoperasikan komputer dan laptop. Ada beberapa kompetensi yang diajarkan di sekolah yang dapat terrealisasi di perusahaan tersebut. Antara lain, 1. Komputer jaringan dasar tentang kompetensi pengoperasian komputer dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK tentang bagaimana melakukan kerja sama tim, mengelola waktu, dan kemampuan berkomunikasi. Yang terakhir ada saran untuk adik kelas. Yang pertama, belajar dengan giat dan disiplin agar saat pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan
Sudah mempunyai beberapa bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan. 2. Menjaga nama baik sekolah SMK Negeri 2 Klaten dan nama kelas serta kejuruan. 3. Melakukan persiapan dengan mencari referensi tempat praktik kerja agar kelak saat akan melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, siswa tidak merasa kerepotan dan kebingungan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.